orangnya. Nah, ada Detikers di Detrik kali ini apalagi yang tidak hangat ya. Apalagi Yes. tidak hangat. Panas dong berarti. Panas, Iya, iya panas. bener. Ini kan emang lagi panas Ini banget lagi panas kan? banget karena kita kedatangan pelatih baru Patrick Kluivert Yes. yang menggantikan Sintayong. Sintayong, betul. Dan kita tidak berdua Cut di sini Yes. hari ini dengan topiknya kentalnya nuansa Belanda di skuad Garuda. Hup hup Holland hup. Kan kalau Belanda timnasnya gitu. Holland Hup, Hoop Holland gitu Hoop. ya. Kita Oke. sudah bersama Mas Lukas Aditya selaku redaktur Detik Sport. Selamat sore Mas Lukas. Selamat Afif. sore. Selamat sore Pocu. Dan selain Mas Selamat Lukas, sore. kita juga bersama Mas Franklin Erik kamu takut salah baca Dan kan. perwakilan community Orange. Oranye Oranye, Indonesia. ngomongnya oranye Atau lebih biasa Indonesia. disapa Mas Erik. Selamat sore Mas Selamat Erik sore. yang sudah terhubung dengan Selamat kita. sore, Mas Erik. Halo, selamat sore. Mas Erik, apa kabar? Baik, kabar baik. Bagaimana kabarnya? Di sana. Baik juga Mas Erik. Oke, gimana nih Pak? Tiba-tiba gue mau langsung ini Cut. Silakan Pak Afif, Mas Lukas pertanyaannya. Udah enak banget apa kabar. Tiba-tiba gimana Pak? Mas Erik, kita tahu sendiri Mas Erik, Patrick Kluivert akhirnya sudah bergabung dengan Timnas Indonesia. Ya. Ya kan? Saya mau tanya komentar jujur dari Mas Erik. Seneng nggak kedatangan Patrick Kluivert ke Indonesia nih Mas? Netral. Netral. Oke. Garuda di dadaku. Tapi kenapa netral? Kenapa netral Mas? Kenapa netral? Netral ya sebenarnya karena ya timnas kita sebelumnya udah bagus under Sintayong, tapi memang karena ada perubahan dan ternyata Patrick Kluivert yang akan menangani. Netralnya kenapa? Karena memang sebagai pemain dia legenda di timnas Belanda, di Ajax, di Barcelona. Tapi untuk sebagai pelatih ya kita belum tahu nih, meskipun ya sebelumnya juga kan handle-nya juga tim-tim yang mungkin belum tim besar gitu ya. Meskipun terakhir mungkin dia ada pengalaman untuk jadi asisten coach di timnas Belanda 2014. Tapi untuk sebagai head coach ya kita bisa lihat sendiri dari hasil sebelum-sebelumnya mungkin belum yang wah gitu sebagai pelatih ya. Jadi ya mungkin senengnya dikit adalah yang menangani timnas Indonesia sekarang adalah pemain legenda Belanda sebelumnya dan sebagai fans dari timnas Belanda tentunya sangat senang gitu. Oke. Kalau ini Mas Erik, dua asisten dari Patrick Kluivert kan si Alex Pastoor dan Denny Lansat ya, dan ternyata Alex Pastoor mempunyai reputasi yang lebih bagus dari Kluivert. Kalau soal dua asistennya gimana Mas Erik? Oke, kalau dua asistennya ya yang menarik memang kalau Denny Lansat sebagai tim kepelatihan mungkin juga belum yang wah banget dan memang yang tertangkap oleh media sekarang Alex Pastoor itu ya bisa dibilang CV-nya lebih baik daripada Patrick Kluivert, tapi memang ya kita harus berpikir outside the box sih, di mana kayak kalau misalnya Alex Pastoor yang menjadi head coach, apakah akan timnas lain melihat head coach-nya ya yang belum terkenal ya biasa aja. Tapi kalau misalnya Patrick Kluivert yang menjadi head coach di timnas Indonesia, mungkin dunia sepak bola akan melihat Indonesia lebih jauh lagi, lebih notice Indonesia, dan juga mungkin pengaruhnya di ruang ganti akan lebih dihormati karena ya siapa ya yang tidak menghormati legenda timnas Belanda yang juga pernah memenangkan Ajax Amsterdam untuk Champions League di era saat itu ya, dan juga yang bermain di Barcelona seciamik itu gitu. Jadi memang ya bisa saja Patrick Kluivert memang memberikan pengaruh lewat atas, tapi memang Alex Pastoor yang mengatur strategi gitu ya, bagi-bagi tugasnya aja sih gitu. Dan kalau untuk strategi Mas, kan Belanda ini terkenal dengan total football begitu ya. Apalagi sekarang kita pemain keturunan nih ya mayoritas Belanda semua. Apakah nanti permainan total football yang biasa dipakai oleh timnas Belanda ini bisa disalurkan begitu, bisa ditransfer, diaplikasikan di timnas Indonesia, Mas Erik? Ya. Oke, kalau terkait strategi dan taktik, kalau menurut saya sendiri ya mungkin ya, karena memang filosofi dari permainan Belanda memang kental sekali dengan total football. Tapi ketika pelatih melatih dan mengatur strategi, itu pasti juga melihat dari pemain-pemain yang dia punya saat ini. Nggak mungkin dia akan maksain strategi-strategi yang kalau memang pemainnya juga tidak mumpuni. Tapi mungkin saja memang ya kalau misalnya
kita mau mengaplikasikan total football, nggak full total football, tapi mungkin 50% total football dan 50%-nya diadaptasikan dengan strategi lain yang mungkin lebih cocok dengan kualitas pemain yang kita punya saat ini. Kira-kira mungkin sih seperti itu ya, karena ya sepak bola saat ini strateginya sangat berkembang, banyak perubahan dari permainan sepak bola saat ini jadi permainan yang lebih modern, dan juga melihat dari kemampuan-kemampuan pemain yang dimiliki di tim. Jadi ya mungkin saja nggak selamanya akan oke, pelatih Belanda pasti strateginya total football, seperti itu sih. Akan menjanjikan permainan yang lebih atraktif gak sih Mas nantinya? Kalau menurut Mas Erik? Kalau menjanjikan gimana ya? Kalau misalnya janji semua tuh ya kita bisa lihat bahwa oke, sekarang pelatihnya Patrick Kluivert. Tapi kalau menjanjikan, saya rasa nggak ada yang bisa menjanjikan deh. Oke. Netral aja gitu. Emang masih banyak takut-takut ya Bang. Kita berharap permainan yang lebih apa ya, bergaya Eropa. Memang ya kita nggak menutup kemungkinan bahwa permainan sepak bola Eropa memang lebih tingkatnya lebih tinggi daripada mungkin sepak bola Asia gitu ya. Lebih enak ditonton kali ya Mas ya. Lebih enak ditonton dan lebih taktikal. Tapi ya kita lihat aja nanti. Semoga sih lebih enak untuk ditonton ya. Karena sekarang pun juga timnas kita permainannya juga udah sangat meningkat daripada beberapa tahun terakhir. Gitu. Sama ini Mas, aku kemarin sempat baca di media Belanda di NOS, Mark Klok itu kan diwawancarai, dan ada satu statement Mark Klok yang menarik, katanya budaya sepak bola di Belanda itu misalnya hari ini lu marahin satu orang, terus besoknya tuh bisa jadi teman baik gitu. Terus Mark Klok tuh berharap ya jangan sampai seperti itu di Indonesia, karena kan ya bangsa kita juga kan nggak, ya kebanyakan baper kan gampang banget ya Cut. Betul, ya kan. Apakah ya. culture ini bisa menjadi apa Mas ya, menjadi detail-detail begitu Mas? Culture, saya kalau misalnya culture Belanda yang saya tahu adalah direct, iya. Ketika kalau evaluasi, ngomong, kasih masukan dan segala macam direct dan ya di sana sih normal ya nampaknya. Dan kalau di Indonesia mungkin tidak, ya itulah apa ya, perlu ada adjustment kali ya Mas. Adjustment ya. Karena yang saya tahu juga, saya baca berita bahwa memang tim kepelatihannya tetap akan ada pelatih lokalnya. Jadi itu juga mungkin akan membawa dinamika yang menurut saya ya harus adaptasi tengah-tengah lah antara Belanda dan Indonesia gitu ya. Iya. Kalau dari Mas Erik nih Mas, yakin gak sih kita bakal bisa ke Piala Dunia dengan Patrick Kluivert? Oke, kalau yakin atau enggak, saya sih yakin, maunya yakin ya. Maunya yakin. Baik. 200 juta orang juga mau yakin. Iya, 200 juta orang maunya juga pengen, tapi ya kita mana ada yang tahu ya. Manusia mungkin boleh berencana, tapi tetap Tuhan yang menentukan. menentukan. Jawabannya aman. Jawabannya aman nih Mas Erik. Kita selain soal Patrick Kluivert kayaknya juga menarik nih untuk membahas tentang community Oranye Indonesia ya Mas. Karena kan ini di IG juga ada nih Cut nih, kalau bisa lihat kan Oranye Indonesia. Dan memang kan kayak kita kan punya kedekatan juga dengan Belanda kan. Ini sebenarnya komunitas ini bisa ceritain nggak sih Mas, apa lahirnya kapan gitu, terus kegiatannya apa aja begitu kan, atau mungkin ngebocorin isu-isu pemain Belanda gitu kan? Iya. Ya, jadi Oranye Indonesia ini sendiri terbentuk pada saat timnas Belanda bermain ke Indonesia di 2013 lalu. Pada saat itu timnas Belanda lawan timnas Indonesia di GBK. Dan sebelumnya memang ya udah fans Belanda kita kalau misalnya ketemu ngobrol-ngobrol dan segala macam, dan akhirnya terbentuk komunitas ini untuk banyak fans Belanda dan bergabung sampai saat ini gitu. Dan ya kegiatan kita paling ada diskusi-diskusi ketika ya timnas Belanda ada berita baru atau ada rising star, ada berita dari pemain terbaru. Terus kita juga suka nobar kalau misalnya ada permainan-permainan yang lumayan wah untuk ditonton. Juga kita ada fun football sering. Jadi ya kita pokoknya obrolin semua tentang sepak bola Belanda, dari tim nasional, dari liga. Terus kita juga main bola bareng. Nah itu juga kadang enak tuh main bola kalau misalnya tahu dia fans timnas Belanda.
pasti mainnya tuh juga enak gitu. Total football ya kita pasing-pasing, nggak ada yang maruk atau gimana. Itu ya seneng sih. Ini Mas, pernah nggak sih dari orangnya Indonesia ngasih ke PSSI saran pemain diaspora yang udah di sana gitu dan kayaknya nih bagus nih buat di dapat jangan-jangan orang Indonesia jadi scouting juga Pak. Iya kan? Kalau rekomendasi pemain sih nampaknya nggak pernah ya, karena kita nggak ada channel ke PSSI, jadi ya paling kita cuma ngobrol-ngobrol. Kita juga nggak terlalu fokus untuk diaspora karena ya udah kita sukanya pemain atau timnas Belanda yang ya udah Belanda aja gitu. Ya mungkin kadang seneng ya kalau misalnya ada yang ini ternyata diaspora dan mau main untuk Indonesia, ya kita juga jadinya ya dukung Belanda dan dukung Indonesia juga tentunya. Berarti Tijani Reinders main di timnas Belanda bangga banget dong Mas. Sebagai orang Indonesia, ada keturunan Indonesia membela Belanda yang setelah sekian lama nggak ada gitu kan? Bangga sih. Tapi ya kalau misalnya ngomongin bangga, lebih bangga lagi yang memang ada pemain Belanda yang memang cinta sekali dengan tanah air dan dia memilih untuk menjadi warga negara Indonesia untuk bermain untuk Indonesia. Itu juga apa ya, dan sekarang kan banyak ya di timnas kita pemain yang tadinya berkebangsaan Belanda akhirnya bermain untuk Indonesia, itu juga sekarang jadi memiliki kedekatan juga sih, merasa kayak kita udah jadi satu nih, timnas pusat, timnas cabang. Timnas pusat, timnas cabang. Apalagi kan banyak banget fans timnas Belanda itu di timur ya, Indonesia Timur ya, kayak di Maluku gitu Mas ya. Dan emang orang Indonesia di sana juga ada Mas berarti Mas? Iya, kalau mostly memang fans-fans tim Belanda ya dari timur ya, karena memang dari history dan juga mungkin ya mostly dari history. Jadi kalau di fans Belanda sih sebenarnya dari seluruh Indonesia ada aja sih pasti Mas. Cuma yang memang die hard fansnya itu biasanya dari Indonesia bagian timur, dari Manado, Ambon, Papua, seperti itu. Oke. Mas Erik, ini pertanyaan terakhir Mas, mohon jawab jujur Mas. Kalau misalnya final Piala Dunia Indonesia lawan Belanda, dukung mana Mas? Silakan Mas. Dukung mana Mas? Saya dukung Belanda. Hup Holland, hup. Iya, aku kecewa loh Mas Erik. Aku sedih loh. Aku soalnya dukung Indonesia, jadi kita nggak bisa bersatu dong. Aduh, nggak bisa. Nggak bisa langsung lah. Ya apa-apa dukung Belanda, tapi ntar top skornya ini Hoki Caraka. Mas, terakhir juga ke depannya ada kegiatan apa nih Mas dari Oranye Indonesia atau mungkin ada yang mau dipromosi ini gitu? Oke. Kalau ke depannya sih ya kalau dari komunitas saya sendiri kita tetap sama, mungkin fun football, kita ngobrol-ngobrol tentang sepak bola Belanda, juga ngobrol-ngobrol terkait timnas sekarang, terus kayak pendapat-pendapat ya ini nih yang lagi hangat banget adalah Patrick Kluivert jadi pelatih timnas, apakah pada pro atau kontra, ternyata juga 50-50, nggak semuanya seneng juga gitu. Jadi ya itu sih kegiatan-kegiatannya yang akan berjalan nanti ke depannya dalam waktu dekat. Siap. Terima kasih Mas Erik. Terima kasih banyak Mas Erik. Sehat selalu Mas, hup Holland hup Mas. Hup Holland hup. Thank you Mas Erik. Terima kasih Mas Erik. Terima kasih, selamat sore Mas Erik. Terima kasih, sore. Nih akun Instagramnya orange_Indonesia. Detikers bisa nge-follow tuh, banyak info-info di situ tuh. Kita balik ke Pak Lukas nih Pak. Mungkin kita nggak lama-lama juga nih Pak. Kita melihat Patrick Kluivert ini punya pakem 4-2-3-1 Pak. Dimana berbeda banget sama Sintayong kan. Sintayong 3-4-3, kadang 3-5-1 ya kan. Bisa 3-4-3 ya kan. 5-2 ya. Berarti bakal ada perubahan besar nih Pak. Ya jelas, dan tapi sebenarnya seperti yang dibilang di beberapa media juga kan, yang akan menjadi pelatih taktiknya kan Alex Pastoor. Alex Pastoor itu juga mempunyai strategi 3-4-1-2. Jadi mirip-mirip lah sama yang dipasang Sintayong di beberapa pertandingan terakhir. Terutama saat mengalahkan Arab Saudi ya, yang Marcelino di belakang 2 striker. Nah itu ya menarik sih, kita tunggu formasi apa yang akan dipasang. Ketika nanti akan memainkan 4 back, berarti persaingan di pos back tengah akan sangat sengit. Itu. Ya, jadi 2 back tengah itu harus benar-benar yang terbaik. Di era Sintayong ada satu nama pemain lokal ya, yang bukan pemain lokal, pemain dari Liga 1
Rizky Ridho yang selalu menembus skuad utama. Dia mampu menyingkirkan beberapa pemain turunan, yaitu ya Messi Hilgers dan beberapa pemain lainnya. Kalau pas Ridho bermain bagus ya dia nggak tergantikan. Jadi nanti patut kita nantikan sih formasi seperti apa, siapa yang pemain Liga 1 yang bertahan di starting 11, itu yang terus kita lihat pada 20 Maret nanti lawan Australia. Iya sih. Tanggal 20 Maret ya? Iya. Australia besok. Mainnya setengah 6 sore. Jadi di Australia sore mainnya. langsung. Iya, kita langsung live report. Kita langsung live report ya. Dari Tendian. Dari sini. Terus sama ini Pak, sama mungkin ada beberapa yang mempertanyakan juga nasib para pemain Indonesia yang pemain Liga 1 khususnya gitu kan. Di era Sintayong kan kita tahu sendiri kalau Sintayong suka memakai jasa pemain Liga 1 kayak Witan, apalagi kayak ada Rizky Ridho. tersendiri ya. Apalagi pemain lokal kita. Nah itu Sintayong tuh sempat ngebales ini komentarnya Novarianto, pelatih asisten pelatihnya bilang kalau jaga pemain lokal kita ya. Nah itu jadi pertanyaan tuh. Apa jangan-jangan nanti tim nasisnya pemain keturunan semua ya kan? Atau nanti pemain nasibnya gimana? Gimana gitu. Ya dari beberapa pertandingan kemarin kan juga cuma di era Sintayong juga cuma beberapa pemain lokal ya yang menembus starting 11, Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Marcelino dan Asnawi. Egy lah sempat. Egy, Malik Rizaldi, dan itu nggak reguler jadi mereka gantian aja. Nah di era Patrick Kluivert ini apakah pemain-pemain yang menjadi kepercayaan Sintayong terus seperti Pratama Arhan yang nggak punya menit bermain banyak tetap dipasang, dan Asnawi juga sebenarnya ada opsi lebih banyak kan, Sandy Walsh, Kevin Dix, dan besok tambah beberapa pemain diaspora lagi, ya pemain lokal kita harus meningkatkan performa lagi agar bisa menembus starting 11. Oke. Ini kita mau lihat ini ada statistik dari STY Kluivert nih. Kita coba lihat bareng-bareng, silakan coba. Nah ini dia. Mana ini dia? Tulisannya, Iya, jauh sekali ya Cut ya. Lebih ke tidak terbaca. Enggak, Cut, tapi lu sebagai fans bola juga Cut ya kan. Yes. Lu ngelihat Sintayong dipecat terus Kluivert ganti pelatih gimana Cut? Menurut pandangan lu lah sebagai penikmat bola lah. Jujur pas gue pertama kali baca berita itu, karena kan sering banget Sintayong ini disebut ya, apalagi hari Jumat ya, kayak punya kedekatan tersendiri jatuhnya kan. Jujur di otak gue adalah kayak, ih dia sedih gak ya? Soalnya kita kan gak, terakhir kita ngebahas ini kita gak pernah kepikiran dia akan tergantikan soalnya gitu. Dan jujur untuk di gue, Kluivert ini tuh kayak ada di tab-tab belakang gitu loh, bukan kayak apakah dia mampu menggantikan Sintayong gitu kan juga nggak tahu ya, cuman kan kita nggak pernah tahu nanti ya. Berarti tanggal 20 Maret kita bakalan menyaksikan nih perbedaan antara Sintayong dan Kluivert ini kan. Ya, bagaimana permainannya nanti, kan kemarin kita sempat dikritik karena terlalu defensif ya. Nah, apakah kita akan menjadi lebih atraktif mainnya, ataukah kita lebih menyerang, apakah akan lebih banyak mencetak gol, ya besok tanggal 20 itu jawabannya. Iya, gitu. Tapi dengan pergantian pelatih ini pemain-pemain kita juga harus adaptasi lagi dong. Iya, ya dan kan? itulah yang menjadi tantangan bagaimana adaptasi cepat untuk menggaransi mimpi kita ke Piala Dunia bisa masih ada terus sampai akhir. Nah, di klasemen ya kita masih 6 poin sama kayak Arab Saudi, Bahrain dan Cina ya. Berjarak 1 poin dari Australia di posisi 2 dan 10 poin dari Jepang di posisi teratas. Ya gimana pun juga kalau mau lolos langsung ke Piala Dunia ya kita harus mengalahkan Australia, Bahrain dan Cina. Iya, Jepang gak usah dihitung. Gak usah dihitung. Kita kan punya sisa 4 nih Cut ya kan, lawan Australia, lawan Bahrain, lawan Cina, lawan Jepang. Jepang raja terakhir nih. Kayaknya dia udah pasti lolos kan. Ya itu 3 ini nih kita kalau bisa jangan hilang poin aja. Dan harus menang sih. Dan harus menang, dan emang harus menang mau lolos langsung. Tapi berarti tanggung jawabnya Kluivert tinggi banget sebenarnya dong. Iya lah. Tiba-tiba kan soalnya jelas Cut. Apakah dia siap? Ya harus sih, karena sebagai pelatih profesional ya dia harus. Dan di awal pasti sudah tahu apa yang ingin dicapai oleh PSSI. Ini targetnya, berani nggak? Berani, ya udah. Berarti dia udah mau mengemban tugas berat ini, berarti dia dirasa mampu ya. Dia juga percaya sama dirinya sendiri berarti ya Mas ya. Ya gimana caranya dia sekarang merangkul semua pemainnya agar bisa menampilkan permainan terbaik di lapangan. Itu yang akan menjadi kunci, apakah kita masih bisa menjaga mimpi ke Piala Dunia atau enggak, atau 2 pertandingan kita akan out juga bisa juga. Jadi ini peluangnya 50-50 sih. Masih 50-50 lah Cut. Ini benar-benar tergantung nanti bulan Maret.
Oke, bulan Maret baik kita tunggu ya. Iya. Kita live dari sini ya kan? Dari sini ya, bukan dari sana. Ini mainnya di Sydney. Di Sydney ya. Sydney mainnya di Sydney. Ya. Bisa lah kita, bisa kok Pocot dikirim ke sana. Biasanya kan 5:30 kan mainnya kalau di Sydney. Sisi 4 jam dari sini kan? 4 jam. Di sini berarti jam 5:30. 5:30. Oh iya mereka mainnya 9:30. Iya. Siap. Terima kasih banyak Pak Lukas sudah mampir ke sini. Ditunggu berita-berita lagi di Tik Sport. Iya, masih. Ditunggu juga Kak.